Halo Sobat Voice Fisika, good morning everyone. Thank you for coming. Ya baik, terima kasih. Jadi kita kembali lagi belajar bersama saya Claver Kusut. Di sini saya akan membahas tentang bunyi dan sifatnya. Nah ini adalah salah satu topik yang menurut saya sangat menarik karena saya sempat tampil mengangkat penelitian tentang kebisingan. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah peminatan saya juga tentang kebisingan, gelombang, bunyi, dan sifat-sifatnya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Pengertian bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Nah, semakin kuat benda bergerak, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkan. Apabila suatu benda bergerak dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, jadi bunyi ini seperti ya bunyi kebisingan motor, bunyi suara, bunyi musik, bunyi bunyi ya seperti sengsel kayu dan lain-lain. Atau sedang kita bicara itu juga dimaksud dengan bunyi. Nah, apa saja sifat-sifat dari bunyi? Nah, sifat-sifat bunyi itu ada tiga, yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perampatannya. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dibiasakan. Ini adalah ketiga sifat-sifat bunyi. A. Gelombang bunyi memerlukan medium dalam perampatannya. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perampatan bunyi memerlukan medium. Misalnya, ketika kita berkomunikasi, kita menghasilkan suara yang memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain yang sedang kita ajak bicara. Nah, ini adalah memerlukan medium ini pada saat kita berdebat atau pada saat kita berbicara langsung. Salah satu contohnya adalah ketika guru mengajar di depan kelas, atau ketika pendeta berkhotbah di gereja, atau ketika orang berpidato. Nah, dari situ memancarkan gelombang bunyi yang memerlukan medium atau perampatannya. B. Gelombang dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai media tertentu. Bunyi pantul dibedakan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut. 1. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul atau jarak tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter. Yang kedua, kaung. Kaung adalah bunyi pantul yang didengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Yang ketiga, kemah. Kemah adalah bunyi pantul yang didengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak sekitaran dari 20 meter. Nah, jadi gelombang bunyi ini dapat dipantulkan ada tiga macam. Yang pertama itu bunyi pantul, yang kedua itu gaung, yang ketiga itu kemah. C. Gelombang bunyi dapat dibiasakan. Nah, gelombang bunyi dapat mengalami pembiasaan. Contohnya pada malam hari. Bunyi petir terdengar lebih keras daripada saat siang hari. Petir di malam hari terdengar lebih keras karena suasana lebih tenang dan udara dingin membantu suara merambat lebih jauh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara malam hari dan siang hari. Ketiga, bunyi petirnya itu siang hari hanya sebenarnya sedikit bunyinya, tetapi ketika malam hari itu petirnya bunyi semakin keras sekali. Karena di sini ada terjadi perbedaan antara siang hari dan malam hari. Nah, siang hari itu kan ketika banyak aktivitas dan kita bisa merasakan banyak-banyak pembiasaan yang terjadi dalam terjadi oleh aktivitas manusia. Nah, kenapa kuntulan ini sangat bunyinya keras sekali pada malam hari? Karena dibiasakan atau bunyinya ini pada malam hari semua aktivitas dihentikan atau diberhenti, dan seperti waktu-waktu yang tenang. Jadi kayak kita mendengarnya bunyinya sangat keras sekali.
karena tidak ada aktivitas, hati pikiran kita tenang untuk mau istirahat, tapi tiba-tiba kita mendengar gelombang bunyi yang dapat dibiasakan. Nah, sobat fisika, di sini kita akan lihat tentang jenis gelombang bunyi. Ya, identitas berbeda dengan tinggi rendahnya suara dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan atas beberapa jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Itu adalah tiga macam gelombang bunyi. Nah, kita akan lihat masing-masing antara tiga gelombang tadi. Yang pertama adalah infrasonik. Nah, infrasonik adalah bunyi yang cenderung atau lemah. Jumlah getaran bunyi yang ada dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini. Akan tetapi, hewan seperti jangkrik, angin, angsa, dan gajah dapat mendengar jenis bunyi infrasonik ini. Jadi infrasonik ini manusia tidak bisa dapat didengar, tetapi didengar oleh seperti binatang-binatang kecil. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar dengan jumlah getarannya sekitar atau berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Jadi bunyi ini adalah bunyi yang sangat besar atau bisa didengar oleh hewan maupun manusia. Nah, sobat fisika, kita akan lihat yang ketiga, yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 2000 getaran per detik. Jenis bunyi ini tidak dapat kita dengar, tetapi hewan kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini. Nah, ini adalah bunyi ultrasonik.